Hai semuanya, selamat datang di channel Kia. Jadi di video kali ini gue bakal cerita tentang seorang dokter kanibal dari Rusia yang tega banget ngebunuh bahkan sampai mutilasi sampai memasak potongan tubuh pacarnya sendiri. Cuman gara-gara pacarnya ini nggak jujur kalau dia ternyata adalah seorang transgender. Proses pacaran atau pendekatan sebelum akhirnya menuju ke jenjang pernikahan yang lebih serius nih, menjadi momen penting untuk saling mengetahui karakter-karakter pasangan hidup kita. Untuk itu, pada saat tersebut tentunya dibutuhkan adanya kejujuran satu sama lain sebagai dasar dari suatu hubungan itu sendiri. Bener nggak? Jadi siapa juga yang bakal mau dibohongin sama pasangannya sendiri seumur hidupnya gitu. Hubungan juga nggak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kejujuran. Kalau misal kalian nggak saling jujur nih, apa emang betah bakal terus-terusan sama tuh pasangan lo? Nggak bakal bisa baik-baik aja itu hubungan. Bahkan nih hubungan yang kelihatannya baik-baik aja nggak mungkin berjalan mulus. Kalau misal kalian tuh nggak saling jujur. Kalau udah nggak saling jujur begitu pasti bakalan kandas nih hubungan itu. Atau bahkan sampai berakhir mengerikan, kan gak ada yang tahu kayak gitu ya. Cuman gara-gara nggak jujur. Masalahnya kalau misal udah punya pasangan hidup itu harusnya memang jujur tuh harus nomor satu guys. Kalau pengen hubungan itu langgeng, ya nggak sih? Seperti cerita satu ini nih. Cerita seorang dokter Rusia yang tega ngebunuh pacarnya sendiri cuman gara-gara pacarnya ini nggak mau jujur kalau ternyata dia adalah seorang transgender. Dokter ini bernama Mikhail Tikhonov, 27 tahun, dan pacarnya Nina Surgutskaya, 25 tahun. Pada saat ditangkap polisi nih, si dokter Mikhail ini sempat nggak ngaku, sampai akhirnya dia ini mau ngaku juga. Ternyata dia itu emang benar udah ngebunuh sampai memutilasi bahkan memasak potongan-potongan badan pacarnya tersebut ke dalam oven dan sisanya dibuang ke toilet guys. Lu bayangin cuman gara-gara nggak jujur doang nih, lu bisa jadi keping-kepingan gitu ya kalau udah ketemu sama si dokter Michael ini. Peristiwa pembunuhan sampai dimutilasinya si Nina Surgutskaya ini berawal dari mereka bertemu untuk berkencan semalaman di area kurs Rusia. Dan sebelum kejadian ini, sebelum mereka bertemu ini, si dokter Michael itu mengundang Nina untuk datang ke apartemennya dia. Tanpa punya rasa curiga nih sedikit pun ke pacarnya, si Nina ini datanglah ke apartemen si dokter Michael. Sesampainya di sana, mereka ketawa-ketawa, ngobrol, sampai minum alkohol, sampai mereka itu berbuat mantap-mantap guys. Di saat lagi ngelakuin hubungan mantap-mantap ini nih, si dokter Michael tiba-tiba menyadari kalau ternyata si Nina pacarnya ini bukan wanita tulen, tetapi ternyata si Nina ini adalah seorang transgender. Ya mungkin pas lagi enak-enak tuh, dia mungkin melihat gitu ya, ini kok bentukannya beda. Dia dari situlah mungkin dia curiga nih, ternyata pacarnya nggak jujur sama dia. Ternyata bener aja mungkin bentukannya beda, jadi si dokter ini marah guys. Tahu gitu kalau misal si Nina ini udah bohongin dia dari awal. Si dokter Michael ini sadar gitu si pacarnya ini udah ngelakuin operasi kelamin untuk menjadi wanita transseksual, tapi kesalahannya si pacarnya ini nggak jujur dari awal gitu sama si dokter Michael. Saat si dokter Michael ini udah ngerasa kesel nih, udah ngerasa dibodohin nih sama si pacarnya, dia ini tiba-tiba berubah menjadi orang yang kesetanan yang tiba-tiba mencekik leher Nina sampai si Nina ini tewas guys. Ya lo bayangin, lagi enak-enak tiba-tiba lu dicekik, apa nggak kaget? Tiba-tiba lu meter aja, ya nggak? Dan untuk menghilangkan jejak, si dokter Michael ini punya ide buat memotong-motong atau mutilasi badan pacarnya sendiri.
Dan bahkan gak berhenti di situ, si dokter Michael ini punya ide lain buat memanggang atau memasak potongan-potongan tubuh si Nina ini ke dalam oven. Bisa ya pas lagi udah mantap-mantap tiba-tiba punya pikiran ngebunuh bahkan sampai memasak badan pacarnya sendiri. Ternyata nih nggak puas sampai di situ aja nih. Si dokter Michael ini kemudian menyembunyikan kepala dan potongan-potongan tubuh lainnya ke dalam kamar mandi, guys. Mungkin buat penyimpanan kali ya, mungkin nanti kalau pengen lagi bisa diambil lagi gitu kali ya. Sedangkan nih, organ-organ dalam dan tulang rusuk si Nina ini dihancurin sama si dokter Mika. Pakai barang yang mungkin kita tuh tahu gitu tuh ini ada di dapur kita semuanya gitu. Pakai parutan, guys. Parutan, ya ampun. Parutan biasanya buat ngarit kelapa nggak sih? Buat bikin santan. Astaga. Ternyata setelah udah ngehancurin nih si dokter Michael ini ngebuang ya lebur-leburan organ-organ tersebut ke dalam lubang toilet. Kok nggak habis pikir gitu ya? Ada orang sedajal ini gitu. Nah, selang beberapa hari nih, ibunya si Nina ini bingung gitu, kok anaknya nggak pulang-pulang gitu, dihubungin nggak bisa, ditelepon nggak bisa, mungkin di SMS atau di WA atau di apa gitu, nggak ada jawab. Dia curiga dia ini hilang gitu. Dan emaknya itu datang ke kantor polisi buat bikin laporan kalau anaknya ini tiba-tiba aja ngehilang. Nah, dari situ si emaknya ini baru inget nih, ternyata si Nina ini sebelum nggak bisa dihubungin, sebelum menghilang, dia ini berpamitan untuk datang ke apartemen pacarnya, si dokter Mikhail. Dan setelah polisi mendengar semua laporan dari orang tuanya si Nina ini, polisi segera melakukan pencarian atau penelusuran ke apartemennya si dokter Mikhail. Dan setelah polisi-polisi ini sampai di apartemennya dokter Mikhail, polisi-polisi ini kaget-kagetnya udah ngelihat pemandangan yang nggak biasa nih, guys. Jadi saat polisi ini menggeledah rumah si dokter Mikhail, polisi-polisi ini menemukan kepala Nina masih menempel di tulang belakang sampai dengan banyak garam di daerah badannya itu, potongan tubuhnya itu. Jadi taburin garam sama si dokter Michael, cuman biar nggak baunya itu kemana-mana gitu, biar nggak ketahuan kalau dia itu udah ngebunuh pacarnya sendiri. Dan pada saat ditangkap pun sebenarnya si dokter Michael ini sempat nggak mau ngaku kalau dia itu udah ngebunuh pacarnya sendiri, bahkan sampai memakan potongan tubuh dari si korban gitu. Dia tuh nggak ngaku, bahkan dia pun nggak mau kalau dia tuh dipanggil seorang kanibal, guys. Tapi berkat kegigihan polisi nih, si dokter Michael ini, si dokter psikopat ini akhirnya mengaku di kantor polisi kalau dia itu benar membunuh, memutilasi, bahkan memanggang badan pacarnya sendiri. Cuman gara-gara dia kesel udah dibohongin kalau selama ini tuh ternyata si Nina ini adalah transgender. Bisa kalian nilai sendiri ya, ternyata kejujuran itu nomor satu, guys. Dan kalau misal kalian ketemu sama orang yang mirip kayak dokter Michael ini, jangan dipacarin. Kalau kalian nggak mau jadi potongan-potongan daging, potong-potongan daging panggang gitu ya. Dari apartemennya si dokter Michael ini, polisi menemukan barang-barang bukti selain potongan tubuh si korban. Polisi juga menemukan baju-baju korban nih si Nina nih masih ada di dalam apartemennya dokter Mikhail. Jadi baju-baju dalamnya si Nina ini belum dibuang sama dia. Dan akibat perbuatannya tersebut, si dokter Mikhail ini divonis 20 tahun penjara, guys. Dengan pasal pembunuhan dan mutilasi. Bisa bayangin gak sih kalau misalnya jadi orang tuanya si Nina, anaknya hilang dan pas ketemu ternyata udah nggak jadi manusia, guys, udah jadi potongan-potongan daging panggang. Ya ampun. Jadi bener sih, kejujuran tuh dimanapun kalian berada, dimanapun kalian sama siapa itu penting. Nah, sementara si dokter Michael ini udah dijeblosin ke penjara,
Ternyata dari keterangan si ibunya Nina ini, benar ternyata si Nina ini dulunya adalah seorang pria. Dia terlahir sebagai laki-laki, guys. Tapi dia udah melakukan operasi plastik pada kelaminnya, sehingga dia bisa merubah statusnya menjadi perempuan. Tapi sayangnya karena dia nggak jujur, nasib dia berubah menjadi tewas di tangan pacarnya sendiri. Menurut kalian cerita kali ini bagaimana? Kalau kalian punya cerita-cerita menarik lainnya, silahkan tulis di komentar bawah. Dan jangan lupa tinggalin like dan subscribe di channel gue ya. Segitu dulu aja video kali ini. Semoga kalian suka dengan video gue. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dah.